Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam majelis ilmu kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berada di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, Jalan Dakwah setiap episodenya selalu memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita yang alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Ecep Syihabuddin. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Bedu. Sehat Us ya? Alhamdulillah. Saya mau acara saya lupa kok saya dimana. Ya dan Pak Ustadz Us ya, ini sudah banyak jamaah yang hadir nih yang akan kita sapa dari mana saja yang sudah hadir. Sudah ada dari Majelis Talim Asy'ariyah Cibalung Sukabumi, Majelis Talim Al-Hidayah Balai Raja Tangerang, Majelis Talim An-Nur Jati Padang 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, Majelis Talim Al-Bashir Jati Padang 3 Pasar Minggu Jakarta Selatan, dan Majelis Talim Darussalam Desa Nyompok Serang Banten, Majelis Talim Al-Hasanah Kresek Tangerang. Assalamualaikum. Alhamdulillah, langsung aja alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu, Bedu mau tanya, boleh? Di sini siapa yang punya suami? Belum selesai. Di sini siapa yang punya suami romantis? Wah, masa sih? Coba ya, Bedu minta tolong ya. Di sini siapa yang punya suami romantis? Angkat kaki. Angkat kaki mah kabur dong. Iya. Angkat tangan Bu ya. Di sini siapa yang punya suami romantis? Ibu punya suami romantis. Ibu suaminya romantis? Romantisnya ngapain aja Bu? Sebelum tidur dia cium kening. Aduh. Sebelum tidur cium kening. Terus apa lagi Bu? Bangun tidur juga dicium keningnya. Ya Allah. Kalah Kang Bedu. Tapi ini yang mau kita bahas nih Bu ya. Kadang ada juga suami yang tidak menunjukkan sikap romantisnya. Bukan berarti dia tidak cinta loh Bu. Bukan berarti dia tidak sayang. Bukan berarti dia tidak peduli. Bisa aja dia emang udah bosan sama ibu. Ya kan? Nah tapi ini kita bahas Ustadz. Untuk menenangkan hati para ibu-ibu yang ternyata kok Ustadz suami saya kok gak romantis sih. Nah ini tema kita hari ini Bu. Ya terutuk suami yang gak romantis. Padahal ketika suami to the point itu bukan berarti gak romantis. Nah ini yang Us nanti akan jelaskan melalui tausiah. Silakan Us. Baik Kang Bedu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Pondok Labu beli kopi, ke Sukabumi beli manggis. Ibu-ibu yang rajin ngaji, suaminya makin romantis. Dudung dung pak dung dung. Bu, Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh Kang Dudu bahwa tema kita hari ini adalah teruntuk suami yang tidak romantis. Ibu lebih pilih mana? Suami
dompetnya tipis tapi romantis, atau suami yang dompetnya tebal tapi tidak romantis? Nomor 2, nggak apa-apa nggak romantis, yang penting banyak Bukan. Suami nggak ganteng juga nggak apa-apa, yang penting banyak. 2 bulan nggak pulang biarin, yang penting ngirimin. Ini saya kelihatannya ceramah padahal lagi nyari pahala. Setiap perempuan pasti mendambakan seorang suami yang romantis. Betul Ibu? Maka teruntuk suami-suami yang lagi nonton Jalan Dakwah BTV, lihat ini istri-istrinya lagi jujur sama Ustadz di sini. Katanya pengen suami yang romantis. Tapi Ibu, jangan pernah bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Apalagi membandingkannya bukan sama suami tetangga, membandingkannya sama suami artis. Kan ibu-ibu begitu kalau lagi ngobrol. Cek, sini. Suami saya sekarang kenapa ya udah mulai nggak romantis? Ih dulu mah sama saya tuh suka gombal tahu. Emang dulu suami kamu suka gombal apa? Itu suami saya Cek, dulu kalau pulang habis kerjaan pasti suka nanya ke saya. Nanya apa? Tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa? Mesin apa yang paling bahagia? Saya bilang nggak tahu. Terus kata suami saya, mesin yang paling bahagia adalah mencintaimu selamanya. Kita ngebandingin, coba lihat tuh sekarang ya suaminya Luna Maya udah ganteng, artis, baik tahu, nggak kayak suami aku. Jangan bandingkan suamimu dengan suami orang. Kenapa? Nanti ujung-ujungnya kita nggak bersyukur sama suami. Ya Allah Bu, suami kita mah jangan dibandingin sama artis. Kenapa? Ibu nggak tahu kan suami artis tidurnya juga kayak apa? Kalau suami ibu tahu ngorok mulu. Terus pakai kaos sangsang yang belel, yang bolong-bolong, kolor yang udah cetian. Makanya Bu, kunci kebahagiaan itu jangan melihat kebahagiaan orang. Makanya ibu, kalau suami ibu misalkan Ustadz suami saya emang gak romantis. Ibu, suami itu bukan gak romantis, tapi bisa jadi dia bentuk romantisnya dengan bentuk yang lain. Kadang bapak-bapak suka bilang gitu kan, mah papa mah bukan gak romantis. Emang mama gak lihat papa siang dan malam nyari nafkah untuk siapa? Buat mama dan anak-anak. Itu bentuk romantis papa. Dan yang romantis paling indah itu apa Ibu? Romantis paling indah dengan pasangan itu ketika kita bisa beribadah bareng-bareng. Ibu terakhir kapan jamaah bareng sama suaminya? Bingung kan? Saking udah lama enggak. Ibu terakhir jamaah bareng sama suaminya dulu pas pengantin baru. Karena kan ibu diajarin sama ustadz, ibu sebelum pengantin baru ibu baca Quran dulu, sholat dulu, jamaah dulu, begitu ya? Ibu terakhir itu jamaahnya. Ibu, romantisnya seorang laki-laki ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, ada yang berupa perhatian, macem-macem. Kalau kayak Kang Bedu, kayak saya, ini tipe suami yang romantisnya dengan kata-kata. Saya kalau pulang syuting ke istri selalu tanya jawab juga sama. Saya bilang ke istri saya, sayang, kamu masih inget nggak lagu anak-anak yang dulu yang tentang bunga, yang bunga merah hitam putih itu bunga apa tuh? Bunga melati. Lihat kebunku yang itu. Lihat kebunku penuh dengan. Nah itu saya tanyain ke istri, saya bilang, sayang, kamu masih inget nggak lagu Lihat Kebunku? Kata dia, masih sayang. Misalkan boleh jadi istrinya. Iya. Nah, Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Ya Allah sayang aku, cintaku cantik banget hari ini. Kan buat menyambut kehadiran papa. Aku punya tebak-tebakan. Apa tuh? Masih inget nggak lagu Lihat Kebunku? Ingat. Kamu tahu nggak lanjutannya? Lihat kebunku penuh dengan bunga. Lanjutannya? Ada yang putih dan ada yang merah. Salah. Kok salah? Kalau versi aku itu, iya. lihat kebunku
penuh dengan bunga. Kalau lihat kamu hati aku berbunga-bunga. Iya. Sama Pak Ustadz. Istri saya juga gitu Pak Ustadz. Gitu. Sama. Waktu saya pulang, Ya. istri saya langsung nanya, suamiku sudah pulang. Iya. Sayang, kamu ingat gak lagu anak-anak yang Abang Tukang Bakso? Iya tahu. Abang tukang bakso. Iya. Langsung istri saya nyanyi itu. Gimana tuh? Abang Tukang Bakso, mari sini, sudah tak tahan lagi. Tepuk tangan buat tukang badut. Langsung saya, udah masuk lah. Siap. Intinya gitu ya Bu ya, suami cuek bukan berarti tidak romantis. Dia bisa romantis dengan kegiatan yang lain, dengan bentuk yang lain. Dengan tadi apa? Perhatian. Ucapan, perbuatan, dan perhatian. Perbuatan juga. Gitu ya Bu ya. Baik Ibu, sekali tepuk tangan untuk Ustadz Encep Ibu. Ya, oke sekarang siapa mau bertanya? Siapa mau bertanya? Siapa yang mau saya? Nah, nggak ada nih. Mana? Yang mana? Nggak ada mau. Ya udah kita tutup acara hari ini. Oh ada ya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulia Nexi, saya dari Majelis Talim Darussalam Nyompok Serang Banten. Saya mau tanya Ustadz, ini tentang suami yang cuek banget, tapi cueknya keterlaluan sampai saya dicap jelek sama mertua. Ini suami Ibu. Iya. Karena apa yang Ibu lakukan sehingga Ibu dicap jelek sama mertua? Kan saya sakit, kan subuh-subuh saya sakit perut. Saya minta beliin obat ke apotik. Subuh tuh? Iya. Ya oke, ada yang 24 jam ada. Ya. Terus? Terus apa pagi-pagi dia ngomongnya entar-entar melulu sampai dia kerja. Sampai asar gak dibeliin? Ya sampai dia berangkat kerja, sampai pulangnya lagi dia malah ketiduran, lupa untuk beliin obat sama saya. Sementara Ibu sakit perutnya masih sakit? Iya masih sakit perut. Seharian sakit perut tuh Bu? Iya. Nggak ada obatnya, nggak diobatin? Nggak ada, soalnya nggak ada kendaraan kan. Oke, terus Bu? Terus saya mau bangunin suami saya, nggak enak ya, dia kan baru pulang kerja untuk beliin obat. Terus nggak ada motor, akhirnya suami saya pulang, saya pinjam motornya buat beli obat. Ibu memutuskan untuk pergi sendiri beli obat, Iya. naik motor suami yang baru pulang kerja. Iya. Begitu Ibu nyalain motornya, nyala? Nyala. Nyala kan? Pergi naik motor ke beli obat. Iya betul? Iya. Terus? Terus saya bilang sama anak, nak tunggu dulu ya di rumah. Oh belum berangkat berarti belum berangkat iya, ini. Belum berangkat. Nah, tunggu dulu, ya. Nah tunggu dulu ya di rumah, mama mau beli obat dulu ke apotik, jangan kemana-mana. Oke. Terus saya berangkat ke apotik, pulang dari apotik, mertua saya datang. Nah pulang dari naik motor, mertua menyambut Ibu di depan rumah itu. Oh datang dari luar ya? Iya. Ke rumah Ibu, oke datang terus? Terus dia langsung marah-marah sama saya. Marahnya? Dasar kamu gak bisa ngurus rumah tangga, suami dan anak tidur ditinggalin sendiri. Ya Allah, mertua aja gak tahu kalau ini lagi beli obat ya Bu ya? Iya. Terus? Tuh udah gitu saya ngomong, Bu saya habis beli obat. Terus dia ngomel-ngomel, namain saya cewek, istri gak benar keluyuran malam-malam. Terus? Terus ya saya Dibilang keluyuran malam-malam sama mertua, terus Ibu? Terus saya menjelasin, Bu saya sakit perut mau beli obat ke apotik. Tetap penjelasan saya nggak digubris sama dia. Oke. Ya tapi saya nggak apa-apa disalahin juga sama mertua. Ini Sabar, kan akibat ya, sabar, iya. Ini kan akibat suami yang nggak terlalu peduli sama istrinya sakit. Cuek ya Oke. suaminya ya. Lalu cuek. Ya oke, Jadi pertanyaan Pak Ibu Ustadz, adalah? saya gimana untuk menghadapi kesabaran saya terhadap suami? Bagaimana? Siap Ibu Oke. Yuli. Baik, itu aja Ibu pertanyaannya. Iya. Tepuk tangan untuk Ibu Yulia Diksi. Ya. Tangan Ustaz. Baik, menghadapi suami yang cuek. Ibu-ibu pasti punya juga suami yang cuek kan? Kadang ngeselin, jengkelin. Kalau ibu nggak sabar-sabar, udah ibu ngapain? Tinggal. Kata Nabi, ibu, kata Nabi, man sobarot ala su'i khuluqi zaujiha. Kata Nabi, barang siapa yang sabar menghadapi akhlak buruk suaminya,
Maka kata Nabi, a'tahallahu minal ajri mithla thawaba Asiyah. Seorang istri sabar menghadapi suaminya karena akhlaknya buruk, cuek dan lain-lain, maka kata Nabi, Allah akan memberikan kepadanya pahala seperti pahalanya Asiyah, istri Fir'aun. Ibu, amin. Amin. Ibu tahu Asiyah yang istrinya Fir'aun, yang dia beriman kepada Allah. Orang yang sabar sama suami yang akhlaknya buruk, pahalanya sama seperti pahalanya Asiyah. Asiyah itu ibu, ketika ketahuan beriman kepada Allah, langsung diberikan siksaan yang luar biasa oleh Fir'aun. Di mana disiksa di tengah lapang, diterik matahari, tangannya dua-duanya dibentangkan dan kakinya di tengah terik matahari. Tapi karena Asiyah ini seorang perempuan soleha, malaikat tidak tinggal diam. Walaupun panas terik, dipayungi oleh malaikat. Walaupun panas tidak kerasa, tapi Siti Asiyah masih tetap teguh tentang keimanannya. Tetap dia menyembah Allah. Fir'aun, namanya Fir'aun mah kejam. Pengawal, ambil batu gede, timpakan kepada dia. Bayangkan. Tetap teguh Asiyah. Teguhnya luar biasa. Ketika dalam posisi seperti itu, ibu tahu apa yang dimintakan oleh Asiyah kepada Allah? Kata Asiyah, wahai Tuhanku, bangunkanlah surga untukku, rumah di surga untukku, kata Asiyah. Apa permintaannya? Ya Tuhanku, bangunkanlah sebuah rumah, sebuah istana di surga. Dan Allah memperlihatkan kepada Asiyah kisi-kisi rumahnya di surga. Setelah itu Allah mengangkat ruhnya. Jadi ketika batu ditimpakan kepada Asiyah, tidak merasakan sakit sama sekali. Kira-kira kata ibu ini, Siti Asiyah pahalanya besar atau enggak? Besar atau tidak? Istri yang sabar sama akhlak suaminya yang buruk, pahalanya sama kayak gitu. Ibu mau atau enggak? Bu Yuli, kalau Ibu Yuli sabar, insya Allah pahalanya luar biasa. Ya. Ustadz, gak tahan saya mah. Karena saya ngerti perasaan ibu-ibu, karena kita kan tidak sesoleh Siti Asiyah, betul. Saya mah cuman manusia biasa Ustadz. Kalau ibu nggak sabar, ya ibu tinggal bicarakan sama suaminya. Sayang, kamu kenapa sih cuek banget sama aku? Aku tuh kan istri kamu. Aku sakit perut loh dari kemarin. Dari kemarin kan betul? Iya. Iya. Seharian. Kemarin. Dari subuh ya Bu ya? Dari subuh. Kamu tuh nggak peduli sama aku. Aku masih istri kamu kan sayang? Sayang, tolong ngertiin aku sebagai istri kamu. Aku sakit perut sayang. Beliin baygon atau apa gitu. Tapi kalau ibu sabar pahalanya besar. Kalau ibu nggak sabar belajar sabar. Tapi sambil dibicarakan dengan suami. Jangan curhat ke temennya. Nih kalau udah curhat ke temennya, ini yang bahaya. Mending kalau temennya solehah. Kalau temen solehah mah, ya Allah kamu yang sabar ya. Kita doain mudah-mudahan suami kamu menjadi suami yang soleh. Itu kalau temennya baik. Coba kalau temennya julid. Kata gua mah ya. Daripada lu kesiksa kayak gitu, kata gua mah lu kan masih punya mantan yang dulu. Baik ya. Begitu Ibu, sabar. Sabar Bu ya. Sabar. S-A-B-A-R. Sabar. Oke Bu. Karena itu pahalanya luar biasa, pahala sabar ya Pak Ustadz ya. Oke, tepuk tangan buat Ibu Yuli Ningsih. Setelah ini jamaah kita akan lanjutkan tausiah bersama Uus. Ya jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.